Karomah itu Allah berikan, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang hidupnya menjalankan syariat Nabi SAW dan menjauhi perintahnya. Kalau ada keramat muncul kepada orang yang enggak sholat, itu bukan keramat itu. Itu bisa saja ihanat atau penghinaan buat dia. Jadi keramat itu syaratnya harus keluar dari orang yang memang dalam hidupnya terbukti dia orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan keimanan sehingga kita masih istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir kembali bukan sebagai orang yang memiliki keilmuan, maupun Al-Fakir bukan juga orang yang alim. Al-Fakir hanya seorang pecinta orang-orang soleh. Karena meskipun saya bukan di antara golongan mereka, tapi Al-Fakir adalah orang yang mencintai mereka. Mencintai mereka yang istiqomah menjalankan perintah Allah dan istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW. Kali ini kita menyikapi atau menjawab sebuah pertanyaan terkait ceramahnya Habib Raihan Al-Qadri tentang keistimewaan Imam Faqih Muqaddam yang bisa mi'raj 70 kali sehari semalam. Sayyidul Imam Faqih Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau Al-Fakir sendiri percaya itu, karena itulah yang disampaikan oleh guru-guru kami, bahwa karomah itu ada. Karomah kedudukannya itu sama dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Setelah nabi dan rasul tidak ada lagi diutus oleh Allah di zaman sekarang, maka mukjizat juga hilang. Akan tetapi ada keistimewaan lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah Nabi, yaitu karomah. Dan kita harus percaya bahwa itu ada, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan kisah-kisah karomah sebelum zamannya kita, yaitu di surah Al-Kahfi tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam goa selama 300 tahun lamanya. Tanpa mereka sadari, Allah sudah menidurkan mereka 300 tahun di dalam goa dari pelarian mereka. Allah melindungi mereka dari kejaran orang-orang kafir. Mereka bukan nabi dan rasul, tapi diberikan keistimewaan berupa karomah. Nah, kembali hari ini ada yang bertanya tentang apakah memang ada orang yang bisa mi'raj 70 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Tentunya kalau kita jawab dengan logika, kita tidak akan percaya dan jawabannya tidak ada. Akan tetapi ketika kita menyikapi dengan keimanan, kita sudah belajar mendengarkan nasihat dari guru-guru kita yang alim, yang istiqomah dalam
ketaatan kepada Allah, tentu kita akan percaya hal itu. Karena beberapa para habaib sudah menyampaikan kepada para dai bahwa jangan ceritakan karomah-karomah yang di luar nalar, karena sebagian kaum muslimin tidak akan percaya hal tersebut, karena yaitu tadi mereka kurang ngaji, kurang belajar ilmu. Inilah pentingnya kita belajar dari seorang guru, karena hal-hal seperti ini akan kita dapatkan apalagi kita ini berada di akhir-akhir zaman. Tentunya akhir zaman ini banyak fitnah yang terjadi, dan untuk berpegang teguh di atas kebenaran, di atas tali-tali Allah, tentunya kita mendekatkan diri kepada orang-orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan di Al-Quran, menganjurkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah orang-orang soleh. Artinya kita dianjurkan untuk belajar, berhikmat kepada orang soleh, mempercayai setiap ucapan mereka, selama mereka berada di dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kita dengarkan beberapa ceramah, cuplikan ceramah terkait karomah, mulai daripada Buya Yahya dan beberapa habaib. Karomah adalah ada, dan disebutkan dalam Al-Quran ada orang-orang yang diberi oleh Allah kejadian yang luar biasa, keluar dari kebiasaannya, tapi mereka bukan nabi. Anna laki hadha, Siti Maryam menemukan buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Siti Maryam bukan seorang nabi, maka dia adalah kekasih Allah, mendapatkan karamah. Karamah itu Allah berikan kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang hidupnya menjalankan syariat Nabi SAW dan menjauhi perintahnya. Kalau ada keramat muncul kepada orang yang nggak sholat, itu bukan keramat itu. Itu bisa saja ihanat atau penghinaan buat dia. Jadi keramat itu syaratnya harus keluar dari orang yang memang dalam hidupnya terbukti dia orang-orang soleh. Kalau tidak, bisa saja keluar orang fasik, namanya sihir. Ada keramat. Dan sebutkan juga yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, bagi yang mengatakan itu bukan nabi. Jadi adalah karamah banyak. Kemudian setelah itu pada kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab ada. Jadi keramat kuncinya adalah pertama terjadi pada orang-orang yang soleh. Yang kedua, bukan seorang yang diberi Allah keramat itu tidak bisa mengeluarkan setiap saat. Karena Allah yang kasih tiba-tiba. Bukan berarti kayak kita bisa ngerakin tangan, wah itu kan pesulap atau penyihir bisa gini. Nah, karamah di saat Allah membutuhkan, Allah bantu. Kalau tidak, dan Allah yang memperlakukan itu semuanya. Itu karamah. Juga heran kepada orang yang gak percaya keramat. Kalau ada orang yang cerita karamahnya orang soleh kayak, ya karena pikirannya dia itu cuma lihat Dragon Ball, Doraemon, sutradara film aja bisa buat yang ajaib kayak gitu. Apakah Allah nggak bisa? Sangat bisa. Dengar ceritanya Kiasan Genggong. Kiasan Genggong satu hadir di sini, satu hadir di majelis sana. Gak percaya orang. Ada alat yang lebih hebat dari ini di sini. Ini kalau bagus, ini kalau bersih. Ada sebagian orang itu fanatik, alergi, cerita orang cerita keramat, wah dongeng. Ya seperti tadi. Kullu bima'a, semua itu dari isinya keluar. Kakek dulu film Dragon Ball, film kartun, ya nggak percaya. Oh, Al-Quran semuanya isinya karomah. Semoga kita bisa menjadi orang yang soleh. Paling tidak kalau tidak bisa menjadi orang yang soleh, mencintai orang soleh. Itu hal terakhir yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak bisa menjadi seorang ulama, maka cukup kita menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu.
bukan ilmu dunia, ilmu syariat, syariat Islam. Kalau tidak bisa menjadi seorang pelajar, menjadi santri, cukup kita menjadi seorang pendengar. Rajin datang majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah orang soleh dan memandang wajah-wajah mereka. Kalaupun kita tidak bisa karena kesibukan kita mengejar dunia, tidak bisa hadir majelis ilmu, majelisnya orang-orang soleh, maka cukup kita menjadi seorang pecinta orang-orang soleh. Maka kalau seandainya kita pun tidak bisa menjadi seorang pecinta, maka jangan menjadi orang yang kelima, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi yang kelima adalah menjadi seorang pembenci orang-orang soleh. Na'udzubillahi min salik. Cerita tentang karomah tentunya disikapi dengan keimanan dan prasangka baik. Sebagaimana hadisnya Nabi SAW, Allah mencintai orang yang berprasangka baik kepada Allah dan sesama manusia. Dan Allah membenci orang yang berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.